isinya adalah EID sama INAME itu. Lalu yang ini PID name ini kita pecah juga, kita split dari situ itu menjadi PID sama name itu. Nah, kemudian sisanya adalah total time yang bergantung pada PID dan EID. Nah, sehingga dari satu ini, maka kalau kita pecah, maka sekarang dia menjadi 3 buah relasi. Nah, ini normal yang kedua. Nah, tapi kalau kita cek lebih lanjut, sebenarnya ini tuh sudah loncat jadi normal yang ketiga ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau Anda melakukan normalisasi itu tidak harus satu, kemudian kedua, kemudian dari dua ke tiga seperti itu. Nah, kadang-kadang karena dia tidak memuat transitive dependency, maka dari satu itu ketika Anda ngubah jadi dua, langsung semuanya sudah dalam bentuk ketiga. Nah, ini bentuknya adalah set normal form itu. Tidak ada transitifnya tidak ada di sini. Ini juga normal yang ketiga. Ini juga normal yang ketiga. Tidak terjadi PID apa ya transitif ya, tidak ada. Transitif itu kan function dependency antar atribut yang bukan primary key. Ini yang bukan primary key kan hanya satu, jadi tidak ada temannya, tidak ada mungkin terjadi suatu functional dependency ini. Nah, jadi dari contoh ini, meskipun ini mula-mula normal satu, setelah kita hilangkan partial dependensinya, maka otomatis ternyata semua sudah menjadi normal yang ketiga. Oke, nah lalu ini pakai contoh lain juga ya, karena dia sudah normal ketiga ya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan itu. Nah, suatu relasi dianggap sebagai normal yang ketiga, kalau dia sudah normal yang kedua, artinya normal kedua itu sudah tidak memuat dia sudah normal satu dan tidak memuat parsial. Nah, jadi sudah normal yang kedua itu. Nah, untuk jadi normal yang ketiga, maka syarat pertama adalah dia normal kedua, tetapi syarat yang lain adalah dia tidak memuat partial dependency. Nah, di sini terjadi partial dependency dari building ke V ini. Nah, jadi ada partial dependency di sini itu. Jadi dari building ke V ini. Jadi ini itu. Nah, sehingga itu belum normal yang ketiga. Nah, sehingga kita hilangkan transitive dependensinya dengan memecah tabel ini menjadi dua. Nah, jadi bagaimana memecahnya? Memecahnya ya yang transitive dependency itu kita jadikan satu tabel. Nah, jadi yang transitive dependency itu kita jadikan satu tabel ini, building sama V, lalu sisanya adalah rule number sama building gitu. Nah, sehingga jadi kalau nanti Anda memecah ya, jadi pokoknya kalau Anda memecah dari satu ke dua, maka parsialnya itu yang dipisah. Lalu kalau Anda memecah dari 2 ke 3, maka yang transitifnya itu yang dipisah. Sisanya nanti ya tinggal kita lihat nanti sisanya itu. Oke, nah ini masing-masing sudah dalam bentuk normal yang ketiga. Nah, itu proses normalisasi sampai nomor 3 saja itu. Jadi kita tidak membahas sampai yang ke 4, 5, bahkan kita tidak memproses sampai pada yang ke-6 ya. Oke, nah jadi nanti di sini ada video juga yang nanti bisa Anda lihat kalau Anda ingin lebih mengetahui
pembahasan yang lain terkait normalisasi itu. Lalu ada juga beberapa contoh ya, di sini ada 2 contoh lain ini itu. Jadi satu dalam bentuk PDF, satu dalam ya sama PDF, misalnya formatnya adalah slide ya. Jadi nanti Anda bisa melihat di sini. Kalau dalam contoh ini adalah proses dari 1 sampai 3, bahkan sampai BCNF itu menggunakan satu contoh tabel besar ya itu. Nah, jadi ini kasusnya adalah Anda diberikan suatu report ya. Jadi Anda ada suatu report gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang punya report ini itu ingin Anda buatkan, tolong dibuatkan suatu database gitu yang bentuknya normal gitu. Tapi nantinya dia bisa mencetak rekod seperti ini jika diperlukan gitu. Nah, ini maka Anda akan melakukan suatu proses normalisasi ya gitu. Nah, jadi ini kan banyak terjadi yang namanya repeating group ya. Ini repeating group itu. Nah, jadi untuk satu rekod ini, nah ini ada beberapa itu. Nah, jadi dalam contoh ini lebih kompleks. Jadi repeating groupnya tidak hanya terjadi pada satu kolom, tapi terjadi pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom itu. Nah, jadi kalau Anda ingin mengubah jadi form normal 1, maka ya ini tinggal diisi aja rekod-rekod yang kosong ini. Gitu. Sehingga nanti setiap setiap kolom isinya adalah unik gitu. Atomik gitu. Nah, jadi dari tabel yang tidak normal ini, gitu, maka Anda bisa mengubah menjadi normal yang 1, jadi tabelnya bentuknya ini ya tadi ya. Lalu Anda ubah jadi normal yang ke-1, maka dia akan menjadi bentuk yang seperti ini gitu. Nah, jadi ini. Nah, jadi tadi bentuk awalnya kan ini ya. Repeating groupnya itu. Nah, jadi setelah Anda hilangkan repeating groupnya dengan mengisi nilai-nilai ini yang sama itu, nah maka ini sudah normal ke-1 itu. Nah, jadi namanya ketutupan ini. Ini namanya first normal form itu. Oke, nah karena ini banyak karena ini banyak kolomnya itu, maka untuk melihat ada functional dependency apa saja di situ itu, maka kita bisa menggunakan yang namanya dependency diagram. Ini itu. Nah, jadi dari yang tadi itu, maka kita buat dependency diagram yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi gimana bacanya ini? Oke, bacanya adalah ini kan FD-nya ke sini ya itu. Ini. Nah, berarti employee number, job class, charge hour ini bergantung pada kombinasi antara project number dengan employee number di sini. Nah, jadi ini primary key-nya ini. Primary key-nya adalah ini, project number sama employee number. Nah, sehingga ini untuk setiap project number dan employee number itu ada satu employee number, ada job classification jadi ya. Kemudian ada charge hour, kemudian ada hour itu. Nah, ternyata itu di dalamnya ini juga ada parsial itu. Nah, jadi parsial terjadi antara project number dengan project name. Nah, ini kenapa parsial? Karena ini bergantung pada subsetnya aja. Itu. Nah, kemudian ada juga terjadi parsial yang lain itu. Jadi dari employee number ke employee name ke job class ke charge hour ini. Kemudian
Kesini saja ya. Gitu. Jadi ini panahnya kebanyakan. Gitu. Employee number, job class, dan ini. Gitu. Nah, selain dua parsial ini, gitu, maka terjadi juga transitif. Gitu. Jadi setiap job itu ada charge hour-nya itu. Jadi setiap jenis pekerjaan itu ada charge hour-nya. Jadi berapa dia menge-charge itu. Nah, jadi ini charge hour-nya. Jadi kalau untuk electrical engineer 84 ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada electrical engineer enggak ada ya itu. Nah, tapi ini programmer, ini sama ini. Sama-sama programmer, charge-nya ya sama di sini tuh. Nah, jadi ini. Kemudian sistem analis sama charge-nya ini. Jadi ini keberadaan dari transitif ini menimbulkan duplikat ini tuh. Sehingga nanti itu kalau kita jadikan satu tabel, maka duplikatnya akan hilang gitu. Jadi setiap job